Banyak banget ternyata orang-orang yang punya problem seperti kecemasan, anxiety, kemudian sering was-was, panic attack, takut, dan lain sebagainya yang ada di komunitas Brain Boost. Nah, kalau Anda nonton video ini dan mungkin Anda salah satunya, Anda mesti hati-hati. Karena apa? Karena sebenarnya ini semua anxiety dan seterusnya itu tadi, kalau dibiarkan berlarut-larut lama-lama, itu akan menjadi yang namanya psikosomatis. Anda bisa cari deh di Google, di ChatGPT atau apapun itu. Ketika sebuah trauma luka batin yang dibiarkan, dia akan manifestasi menjadi sebuah penyakit fisik yang disebut dengan psikosomatis. Simple, Anda mulai gak bisa tidur, insomnia, susah tidur. Kemudian badan terasa capek banget, kayaknya kok sudah tidur tetap capek. Kemudian bisa aja Anda mulai kayaknya ini mah nggak sembuh-sembuh, kenapa ya, udah minum obat tapi nggak sembuh-sembuh. Kalau Anda ngalamin itu, mungkin di belakangnya Anda punya sesuatu di mental issue. Jadi problemnya di mental, tapi yang kita obatin cuma gejalanya aja, GERD-nya tadi ya. Dan itu masih panjang, bisa saja tensi naik. Dulu waktu saya stres juga, stres aja, habis itu GERD-nya udah mulai diobati ceritanya, munculnya pindah ke tensi. Habis tensinya naik, pindah ke deg-degan. Jadi jantungnya jadi iramanya jadi gak stabil dan seterusnya. Dan itu kalau diteruskan lagi bisa ke yang lain-lain. Imun tubuh jadi turun karena kurang tidur, imun tubuh jadi turun. Ketika imun tubuh jadi turun, itu jadi penyakit-penyakit yang aneh-aneh lah ya, sampai ke cancer dan yang lain-lain. Itu berbahaya sekali. Jadi hati-hati kalau misalkan punya gejala-gejala itu, karena sebenarnya problemnya mungkin bukan di fisik, tapi problemnya bisa jadi di mental. Video ini saya pengen ngebahas lebih dalam lagi. Bayangin aja, semua kejadian yang tadi, anxiety, was-was, panic attack, takut dan yang lain-lain, kalau kita tarik, anak kecil itu tidak dilahirkan dengan banyak ketakutan. Ya kalau diteriakin takut, yes. Tapi nggak ada yang namanya takut kalau misalkan ada kerjaan nggak berhasil lah, bisnis gagal lah, dan lain sebagainya. Anak kecil nggak punya ketakutan itu, nggak punya duit lah, nanti makan apa, anak kecil nggak punya itu. Sehingga sebenarnya apa? Sebenarnya kita dari anak kecil, kita tuh belajar sesuatu yang membuat kita jadi takut A, takut B, takut C, takut D. Belajar itu bukan berarti belajar, tapi bisa saja kejadian yang muncul itu traumatik. Misalnya nyebrang jalan, kemudian kena serempet mobil atau ketabrak mobil misalnya. Cara kerja otak itu adalah survival mode. Dia akan menjaga supaya Anda itu aman, tidak mengulangi kejadian yang menyebabkan trauma tadi. Sehingga ketika Anda nyebrang jalan yang biasanya nggak ada masalah, kemudian nggak sengaja ketabrak, bukan salah Anda udah lihat kiri kanan dan nggak sengaja ketabrak, dan akhirnya patah dan seterusnya, itu membekas menjadi sebuah program di otak. Nah, otak akan membuat itu sebagai sebuah program di mana next time berikutnya, ketika Anda jalan mau menyeberang jalan, otak akan mengingatkan, dulu pernah lu ketabrak, sekarang mesti super hati-hati. Dan super hati-hati yang muncul adalah rasa takut. Jadi begitu mau nyebrang, was-wasnya naik, anxiety-nya naik. Dulu gua pernah ketabrak nih. Itu mekanismenya seperti itu. Niatnya baik, yaitu survival, menjaga kita. Tapi dia kadang-kadang bisa kebablasan. Zaman kita masih zaman purbakala dulu, menjaganya benar sih. Lawannya adalah binatang buas, harimau, macan, whatever. Hari ini kita dihadapkan dengan misalnya mau ngonten nih, tiba-tiba muncul rasa malu, minder, takut. Mau ngonten nih, tidak mengancam jiwa, tapi bawah sadar tuh nggak bisa bedain ini mengancam jiwa atau enggak. Pokoknya dulu kamu pernah malu atau nyanyi di kelas, kemudian dilihatin banyak orang, kemudian suaranya nggak keluar atau apapun itu, dan itu menyebabkan Anda malu, maka tarik. Nah juga sekarang, ini misalnya kelas 4 SD lah nyanyi, dan Anda merasa malu, ditarik ke sekarang, Anda mungkin udah usia 20, 30, 40, mau ngonten, ini masih nyambung. Begitu ingat bahwa ini bakal ditonton banyak orang, langsung muncul rasa takut. Tujuannya sama, survival, supaya Anda nggak ngelakuin itu lagi, karena kalau ngelakuin nanti takutnya seperti itu, malu lagi. Dan ingat, dari sini itu membuktikan satu hal bahwa ternyata trauma luka batin tidak punya expired date. Jadi ini kalau tidak dilepaskan, ini akan terus ada. Nggak ada namanya time will heal. Karena kalau time will heal, beneran sembuh itu nggak bakal rasa sakit lagi. Lupa iya, tapi lupa bukan berarti sembuh. Karena di Indonesia, kita cenderung diajarkan untuk apa? Sabar. Dan sabar artinya adalah kalau kita disakiti, udah lu diam aja, sabar. Bukan malah melepaskan atau merilis emosi yang sedang kita terima itu tadi. Nah itu bahaya. Kita diajarin untuk menyimpan luka dalam-dalam.
Efeknya banyak banget. Siapa di antara Anda yang mungkin sering rasanya adalah temen bilang aku tuh kuat, temen bilang aku tuh rame, kalau nggak ada kamu nggak seru. Tetapi ketika Anda pulang di rumah sendirian, mungkin lagi tidur atau lagi mandi sendirian, dan Anda tiba-tiba menangis. Itu adalah tanda bahwa sebenarnya di dalam diri Anda ada luka batin yang belum disembuhkan. Dan ingat, semua gejala tadi, anxiety, was-was, panic attack atau apapun itu, sebenarnya itu menunjukkan bahwa ada di dalam sana diri Anda yang sedang berteriak minta tolong. So please, jangan diabaikan. Itu masih early, masih dini. Jangan sampai ke psikosomatis dan yang lain-lain tadi. Itu lebih berisiko, lebih berbahaya lagi. Jadi kalau kita simpulkan sebenarnya, bentuknya itu adalah hari ini kita itu cuman menerima sebuah trigger. Disuruh konten, disuruh bisnis, disuruh jualan, takut ditolak, takut gagal, itu adalah sebuah trigger sebenarnya. Ini akan memanggil program di masa lalu. Kalau ini nggak ada masalah, itu nggak ada masalah. Tetapi kalau di masa lalu ada masalah, maka yang di depan ini bisa menjadi muncul rasa-rasa emosi yang negatif tadi. Nah, sekarang solusinya apa? Solusinya Anda mulai aware sekarang. Anda mulai sadari kapan emosi negatif muncul. Misalnya, disuruh konten kok muncul rasa takut, rasa minder, rasa malu. Disuruh jualan kok aku takut jualan. Ada rasa takut. Takutnya apa belum jelas, pokoknya aku kalau disuruh jualan aku takut nih. Nah, itu dicatat dulu, itu caranya. Jadi ada 3 step sebenarnya. Ya, kita mengenali dulu. Yang pertama adalah rasa-rasa tadi, emosi-emosi negatif. Kalau emosinya positif ya udahlah, kita happy aja ya. Dipuji happy ya sudah lah gitu ya. Jualan excited ya sudah. Yang menjadi masalah adalah kalau emosinya adalah negatif. So kita cari emosi-emosi tadi itu cara step pertamanya. Kemudian cara mengenali berikutnya adalah apakah Anda memiliki label atau identitas yang negatif. Misalnya, aku kan anak orang miskin misalnya, atau aku kan gaptek, aku kan cuma lulusan SD ya, aku kan nggak sekolah ya, aku kan orang yang sial, whatever lah itu. Ketika ada label-label tersebut, berarti ada sesuatu di belakang. Yang ketiga, cara mengenali ini, cara mengenali yang ketiga adalah apakah ada kata harus yang sering muncul atau berpola. Aku harus kaya, aku harus sukses, aku harus bahagiain orang tua aku nih. Kelihatannya bagus sih sebenarnya, aku harus bahagiain orang tuaku. Tapi kalau itu sampai menyebabkan munculnya emosi negatif yang menjadi beban, menjadi kayak nggak enak dan seterusnya, berarti kata harus membahagiakan orang tua bisa saja di belakangnya itu sebenarnya Anda punya luka batin tertentu atau trauma atau apapun itu. Ya, kita perlu menggalinya. Jadi ini cara mengenalinya. Step berikutnya adalah setelah kita ketahui ini problemnya apa, step berikutnya adalah kita mulai menggali. Kita menggali itu adalah kita mencari tahu emosinya. Jadi emosinya kan tadi muncul nih, misalkan disuruh konten munculnya adalah rasa takut. Kita tanya, gali emosinya. Emang kalau konten, emang kenapa sih pakai cara seperti itu? Akan muncul nanti kalau diolok-olok, nanti kalau dinyinyirin kan aku jadi malu ya. Oke, kita gali lagi. Kalau malu, kalau misalkan dinyinyirin terus kamu malu kan ya. Emang worst case-nya apa sih sebenarnya? Worst case-nya gak ada yang lihat nanti. Kalau gak ada yang lihat emang kenapa? Jadi kita gali terus. Kalau gak ada yang lihat nanti produk yang aku jual jadi gak laku dong. Kalau gak laku emang kenapa? Ini cara menelusurinya. Kalau gak laku nanti aku gak dapet duit. Jangan sekali-sekali dijawab pakai logika. Karena kita sudah menelusuri apa yang terjadi di bawah sadar. Kita menelusuri emosi. Bukan fakta, bukan realita, bukan logika. Kalau Anda pakai logika, Anda kan jawab, nah selama ini juga kamu nggak dapat duit kok, baik-baik aja gitu loh. Ya juga sih, jangan ke sana, itu akan berhenti. Kita nggak mau ke situ, kita mau menelusuri untuk mencari tahu sebenarnya apa yang menjadi akar dari emosi yang muncul di awal tadi, yaitu takut ngonten. Nggak dapat duit, takut apa? Takut nanti aku nggak bisa ngasih makan istri, suami, keluarga, whatever lah gitu. Nah, kalau nggak bisa ngasih itu, emang kenapa? Artinya apa sih? Artinya kan aku jadi orang gagal, aku jadi suami yang gagal, nggak bisa menghidupi keluarga. So what emang? Ya nggak boleh dong, kan hidup nggak boleh gagal, kan nggak boleh jadi orang itu jadi orang gagal. Wait, sampai sini muncullah sebuah belief. Nah, belief ini adalah akarnya. Oke, akarnya adalah hidup nggak boleh gagal, jadi orang nggak boleh gagal. Ingat, balik lagi, anak kecil tidak punya belief bahwa hidup nggak boleh gagal. Mau berdiri jatuh ya udah nggak ada artinya. Ya berdiri lagi, jatuh ya berdiri lagi. Mau lari nggak pernah berlari nih, baru belajar berlari nih, terus jatuh nyungsep, ya udah paling nangis berdiri lagi lari lagi. Anak kecil nggak ngerti konsep itu gagal. Sampai kehidupan mengajarkan kita tentang sebuah kegagalan itu ada artinya. Ujian gagal, pulang dimarahin orang tua, dipukulin dan sebagainya. Otak kita jadi mengerti bahwa
Ini loh namanya gagal. Kalau kita tidak bisa mencapai sesuatu, ini loh namanya gagal, dan gagal itu menyakitkan. Sehingga otak akan bilang bahwa nggak boleh gagal lagi di depannya. Nah ini sebenarnya akarnya di sini. Ini akar yang masuk dalam banget dan bahkan kita nggak ingat. Karena ini mungkin terjadi mungkin di SD, ya mungkin di TK. Tapi hari ini itu membuat kita jadi punya mental block, luka batin, trauma, dan yang lain-lain. Nah terus kalau sudah ketemu gini gimana caranya? Ini yang perlu dirilis, ini di bawah sadar teman-teman. Jadi kadang-kadang bahkan kita nggak ingat sama sekali semuanya ini, karena memang ditekan di bawah sadar. Kenapa ya kok aku jadi pemarah? Coba kalau Anda pemarah atau keluarga Anda pemarah, coba pikirkan kenapa Anda marah. Nggak ketemu nanti jawabannya, bisa saja nggak ketemu. Karena apa? Fungsi otak adalah survival mode tadi, dan itu dijaga benar-benar di bawah sadar banget. Sehingga ini menjadi program yang otomatis. Pokoknya begini aku marah, pokoknya begini aku takut, pokoknya begini aku minder, pokoknya ketemu orang aku nggak mau, aku kan introvert. Ingat ya kata-kata itu ya. Itu kata-kata yang dibuat alasan untuk menutupi bahwa sebenarnya ada luka di dalam hati. Cuman nggak ketemu nih lukanya apa. Nah karena lukanya berada di bawah sadar banget, solusinya adalah dengan menggunakan brain boost yang bisa mengakses bawah sadar. Kita ngomong brain boost let go of the past ya. Goalnya adalah untuk mengakses bawah sadar Anda, untuk mencari tahu, untuk membongkar luka lama, sehingga ini bisa muncul dan bisa dirilis. Oke. Sekarang brain boost. Brain boost itu adalah sebuah audio afirmasi dengan gelombang theta, dengan binaural affirmation, suaranya kiri kanan itu berbeda, yang dipakai ketika Anda mau tidur atau bangun tidur. Ya, kenapa bangun tidur atau mau tidur? Karena ketika kita bangun begini, logika kita lagi full aktif. Kita nggak mau ngomong sama logika, karena logikanya takut itu nggak ada logikanya, kan belum kejadian. Tapi takut itu adalah emosi yang di dalam di bawah sadar kita, yang perlu digali dan perlu dicari. Nah, makanya dengan menggunakan brain boost ketika mau tidur dan bangun tidur, maka kita akan mengakses sebenarnya ke bawah sadar. Jadi ketika tidur didengerin, brain boost akan ngomong dengan bawah sadar. Maafkan semua hal yang pernah terjadi, maafkan diri Anda supaya tidak menyesal, tidak mengulangi masa lalu. Semua ketakutan dimaafkan, diikhlaskan, dirilis. Jadi stepnya setelah masuk ke bawah itu akan dirilis pelan-pelan. Syaratnya adalah ketika Anda mau mendengarkan dengan menggunakan brain boost, Anda perlu mengucapkan ke diri Anda sendiri bahwa saya mengizinkan diri saya untuk sembuh sepenuhnya. Itu akan memberikan perintah ke otak kita, ke otak Anda, bahwa ini saya lagi siap-siap nih untuk disembuhkan di dalam. Ada sedikit warning bahwa ini adalah luka yang dipendam sedemikian dalam karena sangat menyakitkan. Maka ketika dibongkar, rasanya akan tidak enak. Anda akan muncul di awal biasanya, terutama di awal Anda munculkan ada yang sakit kepala, ada yang anxiety, ada yang deg-degannya jadi naik. Saran saya kalau misalkan betah, it's okay. Terusin kalau bisa malah lebih sering. Mau tidur malam, bangun pagi, siang-siang Anda lagi gak ada acara, gak ada kerjaan, relax, merem, meditasi sebentar, dengerin. Semakin sering, kuncinya adalah otak itu butuh repetisi. Semakin sering otak diajarin pakai brain boost, let go of the past, untuk memaafkan, untuk mengikhlaskan, semakin sering dia akan langsung melepaskan. Jadi kuncinya adalah repetisi. Jadi bukan sehari, 2 hari lagi, 3 hari lagi, enggak. Tetapi kalau bisa sehari hajar, ini akan lebih cepat sembuh. Efeknya nanti pelan-pelan Anda akan tiba-tiba merasa enteng. Kok tiba-tiba plong ya? Ini plong yang aneh nih. Sebelumnya nggak pernah kerasa nih plong nih. Tidur Anda jadi lebih nyenyak. Sampai akhirnya benar-benar tidak ada rasa sama sekali. Nah ini kalau Anda menggunakan brain boost let go of the past. Nah daripada Anda nggak jelas, terus hidup Anda banyak ketakutan, banyak was-was, banyak yang lain-lain, lah kenapa tidak gitu ya dengan brain boost let go of the past, dengerin tiap malam aja, mungkin dalam waktu seminggu, atau ada sih yang sebulan setengah itu baru rilis. Tapi bener-bener kata dia tuh mengubah hidup banget. Dulu aduh marah-marah terus, anxiety terus, sekarang jadi tidurnya enak, jadi tenang, jadi damai, jadi happy. Ini kan sebenarnya mengubah hidup luar biasa banget. Jadi saran saya adalah coba deh. Kalau Anda merasa hal-hal yang di atas tadi yang saya sebutkan tadi, anxiety lah, was-was lah, panic attack lah, takut lah, benci lah, marah lah, menyesal lah, dan semuanya itu ada di dalam diri Anda, pakai deh brain boost let go of the past. Nah di dalamnya ada audio yang Anda pakai tadi, plus di dalamnya juga ada yang namanya cognitive healing. Cognitive healing adalah sebuah online course yang ngajarin Anda tentang cara mengenali tadi yang saya sebutkan di depan, cara mengenali emosi, cara mengenali luka batin, trauma, mental block, cara menggalinya, sampai cara merilisnya, termasuk skrip apa saja yang perlu Anda ucapkan ketika sadar
untuk merilis semuanya, untuk melepaskan, untuk mengikhlaskan semua itu. Sehingga itu akan jadi lepas dan hidup Anda jadi lebih happy dan enteng. Ingat satu hal, penting banget untuk menyadari bahwa kalau Anda disakiti oleh orang lain dan itu membekas gitu ya. Ingat bahwa memaafkan itu bukan berarti membenarkan tindakan orang lain. Memaafkan itu berarti menyembuhkan luka yang ada di dalam diri Anda. Dan itu adalah prioritas. Kita nggak ngomongin orang lain, kita ngomongin tentang diri Anda. Nah, ini banyak banget testimoni yang sudah masuk di Primus Let Go of the Past. Contohnya adalah ini, ada satu yang bilang bahwa jujur, sejujur-jujurnya ya, saya sempat kesel dengerin PP Let Go of the Past karena bikin gak nyaman banget. Seperti yang saya bilang tadi kan ya. Tapi karena saya benar-benar yakin ada yang gak beres di dalam dan saya benar-benar mau sembuh, saya paksa dan benar-benar niatin untuk dengerin. Gambaran singkatnya, kondisinya mungkin seperti ibu-ibu yang mau melahirkan, sakit, semua rasa gak nyaman ada, tapi kan mau gak mau bayinya harus keluarin ya. Habis itu lega dan happy. Alhamdulillah setelah sebulan dengerin, saya sudah tenang aja bawaannya. Kalau ingat sama masalah yang ganggu, atau bahkan ketemu orang yang menyebabkan trauma, saya benar-benar gak kenapa-kenapa, santai, tenang gitu. Terus ada lagi, alhamdulillah atas izin Allah setelah aku dengerin Primus audio Pinora dan Let Go of the Past, hatiku jadi lega, perasaan jadi enteng, dan menarik begitu banyak energi positif dan keajaiban di hidupku. Ada yang bilang, kemudian saya mau share pengalaman setelah pakai DB Let Go of the Past ini. Baru denger 2 kali mendengarkan ya. Tapi alhamdulillah semua beban saya selama ini terasa lebih ringan. Kayak bangun pagi, hati dan pikiran saya tenang gitu. Gak kayak biasanya. Masya Allah banget. Seru ya kalau dilihat begini ya. By the way, saya udah beli Let Go of the Past. Saya sudah dengarkan rutin sekitar 4 hari. Sampai sekarang belum tahu tengah-tengah audionya apa karena selalu tertidur saat relaksasi. Saat mendengarkan keesokan harinya kepala rasanya ringan. Gak mudah marah, emosi stabil. Sejauh ini perasaan tiba-tiba jengkel atau sedih tidak muncul. Thank you. Ini ada yang bilang, saya dulu sama kak, kayak trauma gitu juga saya. Pengen hidup terasa lebih ringan dulu, bahkan sempat sakit. Berhenti mungkin sekitar seminggu, baru pakai lagi, tapi diselingin. Saya gak berani pakai malam awalnya. Takut gak bisa tidur. Jadi malam, money magnet, pagi let go. Tapi kalau mood gak bagus, nanti pakai money magnet, lagi pas ada keadaan bisa gelombang dekat juga. Terus saya tanya sama Kodani, dia bilang untuk mengucap aku izinkan diriku untuk sembuh total hari ini. Dulu waktu itu jadwalnya pakai let go, percobaan ketiga setelah 2 kali berhenti. Tapi saya takut pakai malam, tapi saya kurang nyaman pakai pagi. Jadi saya ngomong ke diri sendiri, aku ingin sembuh total. Terus pas malam saya ngomong ke diri sendiri, kayak Kodani bilang sambil tapping untuk diri sendiri, tepuk pundak semacam itu untuk nunjukin kalau aku sayang sama diriku. Sambil ngomong, aku ingin sembuh total hari ini sampai suasana hatinya siap. Terus saya dilupakan mimpi buruk 2 kali, tanggal 16. Jam 3 dan setengah 6 terbangun. Saya kalau dengar pakainya mode pengulangan, mungkin itu pengaruh juga, tapi gak apa juga. Soalnya kalau di DG Let Go itu 100 kali lipat lebih dalam. Kalau cuma 10 kali lipat, tapi entahlah. Ya, intinya itu pengalaman saya, kepanjangan pakai Let Go udah 5 kali. Jadi, dia udah risk gitu ya. Kemudian, aku user BB Let Go of the Past. Awal-awal pakai BB Let Go of the Past emang sulit buat tidur nyenyak. Padahal aku udah konsumsi obat tidur. Emang sedang berobat jalan dengan psikiater sekitar 10-11 bulan ini. Bahkan cenderung tidurku disertai mimpi buruk yang isinya trauma atau luka masa lalu. Misalnya ditinggalkan, ditolak, ditatap sinis, diabaikan, dan lain sebagainya. Setelah aku tanya ke Denny, ternyata karena efek masih banyak sampah. Oke, aku lanjutin aja. Awalnya malam dengerin Let Go of the Past, pagi bangun tidur Power Zone. Tapi belakang ini aku fokusin Let Go of the Past malam dan pagi sesuai anjuran Denny. Saking seringnya aku mimpi buruk itu udah normalisasi aja. Karena udah tahu efek dari detox lah. Padahal kan bangun tidur dalam keadaan sebelumnya mimpi buruk itu nggak enak ya buat keseharian. Tapi teman-teman kalian tahu, kayaknya 2 atau 3 hari lalu aku mimpi indah banget. Ya Allah, aku bangun tidur rasanya bahagia banget. Gak pernah aku rasain sebahagia ini karena finally setelah sekian lama aku bisa juga mimpi indah. Bayangkan teman-teman, mungkin bagi kalian yang gak ada isu seperti aku, yang punya masa lalu kelam atau trauma apapun di masa lalu, hal ini pasti jadi hal yang sepele. Tapi bagiku ini adalah sign dari Allah kalau aku sudah mulai bersih dari sampah. Hatiku pun sehari-hari rasanya tenang, jarang banget gelisah, cemas, resah. Kalau muncul pun aku bisa handle. Aku doain teman-teman yang punya isu sama kayak aku bisa rilis dan bertemu dirimu versi yang baru, yang lebih bahagia dan tenang. Ya teman-teman, jadi kayak wah, seru banget ya. Ini juga bener banget sudah beberapa kali dengerin Let Go of the Past, sedikit demi sedikit
bisa ada kelepasan kepahitan luka yang tertanam dan kecil. Thank you. Ya, walaupun saya sering ikut altar call, pelepasan kepahitan, tapi seperti deja vu, replay persen harus kita lakukan sendiri melalui bawah sadar. Jadi benar-benar ya seru lah kalau kita melihat ini semua ya. Hopefully Anda bisa merasakan hal yang sama nih teman-teman. So kalau Anda memang tertarik dan merasa butuh untuk menyembuhkan semua yang ada di kepala Anda, langsung aja pakai Brain Boost Let Go of the Past. Thank you.